Di hamparan bumi Sulawesi Selatan yang subur dan kaya, lahirlah dua kekuatan besar dari darah dan semangat yang sama, Kerajaan Bone dan Kerajaan Wajo. Kedua negeri ini ditempa oleh jiwa Bugis yang gagah, diikat oleh falsafah hidup, Sirinapex, sebuah janji suci untuk menjaga harga diri dan kehormatan hingga tetes darah penghabisan. Dari rahim tanah inilah sebuah kisah epik tentang persaudaraan, pengkhianatan, dan perjuangan abadi akan terukir. Rakyat Bone dan Wajo bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan satu jiwa yang terbelah dalam dua raga. Kehidupan mereka terjalin erat di sawah-sawah yang menghijau maupun di lautan biru yang luas. Para petani Bone memahat lereng-lereng bukit menjadi terasering subur, sementara para pelaut Wajo dengan gagah berani mengarungi samudra di atas kapal-kapal pinisi mereka yang megah. Mereka adalah saudara dalam damai, saling berbagi hasil bumi dan lautan. Saat badai peperangan datang, mereka berdiri bahu-membahu. Tombak di tangan, perisai terkembang, mempertahankan tanah leluhur dengan satu pekikan yang sama. Persaudaraan mereka bukanlah sekadar perjanjian di atas kertas, melainkan sumpah yang terpatri dalam sanubari, diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah kemegahan istana kayu Bone yang menjulang tinggi, seorang pangeran lahir dengan api perlawanan di matanya. Dialah Arung Palaka, seorang pemuda berjiwa satria, bertubuh tegap dengan kulit sawo matang yang mengilat di bawah matahari tropis. Sejak belia, ia dididik untuk menolak tunduk pada penindasan. Dadanya yang bidang dihiasi kalung emas, tanda kebangsawanannya, namun hatinya adalah milik rakyat. Ia bersumpah di hadapan para dewa dan leluhur bahwa selama ia bernapas, tak seorang pun boleh merampas kemerdekaan tanah Bugis. Sumpah itu menjadi takdirnya, jalan hidup yang akan membawanya melintasi lautan badai dan medan perang yang membara. Namun, langit Sulawesi Selatan tidak selamanya cerah. Kekuatan besar dari kerajaan Goa mulai membayangi, menebar awan kelabu penaklukan. Satu persatu negeri-negeri Bugis jatuh ke dalam genggaman mereka, termasuk Bone dan Wajo. Panji-panji kebesaran Bugis diturunkan, digantikan oleh bendera sang penakluk. Rakyat dipaksa tunduk, harga diri mereka diinjak-injak. Namun, di bawah penindasan yang mencekik, semangat Sirinapex tidak pernah padam. Dalam diam, para prajurit Bugis mengasah bilah tombak mereka hingga berkilau tajam di bawah sinar rembulan. Di galangan-galangan kapal tersembunyi, para pelaut menyiapkan botera-botera pinisi, menunggu isyarat dari sang pemimpin yang mereka yakini akan kembali membawa fajar kemerdekaan. Menolak hidup dalam perbudakan, Arung Palaka membuat pilihan yang menyakitkan. Ia meninggalkan tanah kelahirannya, berlayar menuju Batavia yang asing, pusat kekuatan Foch di sana. Di tengah hiruk-pikuk kota dagang yang dipenuhi orang-orang dari berbagai bangsa, ia tidak datang sebagai pengungsi yang putus asa. Ia tiba sebagai seorang diplomat, seorang pejuang yang mencari sekutu. Di hadapan para pembesar kompeni, ia berjanji akan kembali ke tanah Bugis, bukan sebagai pangeran yang terusir, melainkan sebagai raja pembebas yang akan mengembalikan mahkota Bone ke tempatnya yang semestinya. Sumpahnya menggema di seberang lautan, dibawa angin hingga ke telinga rakyatnya yang setia menanti. Penantian itu pun berakhir. Bersama angin timur yang bertiup kencang, sebuah armada perkasa muncul di Cakrawala. Di anjungan kapal pinisi terdepan, Arung Palaka berdiri tegak, rambutnya yang panjang tergerai ditiup angin laut. Matanya menatap tajam ke arah garis pantai Sulawesi yang telah lama ia rindukan. Bara dendam dan cinta tanah air menyala di dadanya, diperkuat oleh restu para leluhur yang ia rasakan dalam setiap embusan napas. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, puluhan kapal sekutu berlayar gagah, siap menghancurkan belenggu yang mengikat negerinya. Kepulangannya adalah genderang perang yang ditabuh, tanda bahwa pembalasan telah tiba. Langit Sulawesi menjadi saksi pertempuran paling dahsyat dalam sejarahnya. Pekik perang orang-orang Bugis mengguncang daratan, beradu dengan dentuman meriam dan desingan anak panah. Benteng Somba Opu yang perkasa, simbol kekuasaan Goa, digempur tanpa henti. Satu persatu benteng pertahanan musuh roboh di bawah serangan pasukan Arung Palaka. Panji-panji Bugis yang gagah, berwarna merah dan emas, kembali berkibar dengan bangga di tanahnya sendiri. Kemenangan ini bukan hanya milik Bone, ini adalah kemenangan seluruh rakyat Bugis. Bone kembali merdeka,
dan Wajo sekali lagi dapat menegakkan kepalanya dengan penuh kehormatan. Kemenangan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah era baru. Arung Palaka tidak hanya merebut kembali takhta, tetapi juga menyatukan kembali Kepinggan negeri Bugis yang tercerai-berai. Di bawah kepemimpinannya, ia membangun sebuah tatanan baru, di mana kekuasaan tidak lagi diukur dari luas wilayah atau jumlah emas, melainkan dari kuatnya ikatan persaudaraan. Ia mengukuhkan kembali aliansi Telempako, persekutuan 3 kerajaan Bugis, Bone, Wajo, dan Sopeng, sebagai pilar utama yang menjaga stabilitas dan kemakmuran bersama. Semangat persatuan itu menjadi fondasi kejayaan yang akan dikenang sepanjang masa. Setelah perang usai, kedamaian pun bersemi. Pelabuhan-pelabuhan di Bone dan Wajo kembali ramai, dipenuhi kapel-kapel pinisi yang datang dan pergi, membawa rempah-rempah, sutra, dan harapan baru. Asap dupa dari ritual-ritual spiritual berbaur dengan aroma garam dari laut, menciptakan suasana yang magis. Para wanita bangsawan, dengan baju bodo mereka yang gemerlap, kembali menenun sutra dengan motif-motif yang menceritakan kisah kepahlawanan dan cinta. Para pujangga menggoreskan pena mereka di atas daun lontar, mengabadikan legenda Arung Palaka dan kejayaan Bugis dalam aksara yang indah, memastikan kisah mereka tak akan lekang oleh waktu. Namun, seperti halnya semua kerajaan besar, roda zaman terus berputar. Seiring senja yang mulai turun, pengaruh asing yang dahulu menjadi sekutu, kini perlahan berubah menjadi ancaman baru. Kekuatan kolonial mulai menancapkan kukunya lebih dalam, menggerogoti kedaulatan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Kejayaan Bone dan Wajo pun perlahan meredup, ditelan oleh gelombang perubahan zaman. Akan tetapi, satu hal yang tak akan pernah pudar adalah nama Arung Palaka. Sosoknya tetap hidup dalam jiwa setiap orang Bugis, harum sebagai lambang keberanian, kehormatan, dan semangat Siri Napaks yang abadi. Kisahnya adalah api yang tak pernah padam, terus menyala di jantung tanah Sulawesi Selatan.